Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Resvan Morinho. Nah, dari kelas 11-3, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan buku Sungai dari Eden karya Dawkins. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan bab pertamanya terlebih dahulu. Kira-kira judul bab pertamanya itu apa ya? Ya, betul banget. Bab pertamanya itu sungai digital. Apa sih maksud sungai digital dari Dawkins ini? Nah, Dawkins menggunakan sungai dalam bab pertama ini karena dia ingin menjelaskan aliran gen dari generasi-generasi seperti sungai itu tadi yang terus menerus sebagai aliran. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan sungai digital. Nah, Richard Dawkins sebagai penulis memaparkan pandangannya tentang kehidupan berdasarkan teori evolusi Darwin. Nah, kita tahu sendiri apa itu teori evolusi Darwin. Aku akan menjelaskan bab 1 ini menjadi 3 poin utama. Yang pertama, kehidupan sebagai sungai gen. Nah, sungai gen itu apa ya kira-kira? Dawkins memvisualisasikan kehidupan bukan sebagai individu atau spesies, melainkan sebagai aliran sungai tadi, informasi genetik atau gen yang mengalir melalui waktu. Organisme hanyalah kendaraan sementara yang diciptakan dan digunakan gen untuk mereplikasi dirinya sendiri. Gen melakukan proses seleksi alam terus-menerus, berevolusi, bereplikasi, menghasilkan keragaman dan adaptasi makhluk hidup yang kita lihat di dunia saat ini. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, keterkaitan semua makhluk hidup. Keterkaitan itu kan saling berhubungan. Nah, maksudnya apa ya? Jadi, semua makhluk hidup dari bakteri, hewan itu terhubung satu sama lain melalui nenek moyang yang sama. Nah, aliran gen ini mengalir melalui setiap generasi, menghubungkan individu ke nenek moyang mereka, bahkan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Nah, konsep nenek moyang universal ini atau Luca menjelaskan bahwa semua kehidupan di bumi pada dasarnya berasal dari satu leluhur tunggal. Jadi, pada dasarnya semua makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini seperti hewan, tumbuhan, bakteri itu di satu nenek moyang atau satu leluhur yang tunggal. Kita lanjut ya. Yang ketiga, ada replikasi diri sebagai tujuan kehidupan. Nah, dari tadi kan aku ngomongin soal makhluk hidup atau gen yang berevolusi dan bereplikasi. Nah, langsung aja kita bahas. Dawkins menentang gagasan tradisional tentang tujuan hidup. Bagi gen, tujuan utamanya adalah untuk mereplikasi dan menyebarkan diri sendiri kepada generasi selanjutnya. Nah, keberhasilan organisme dalam bertahan hidup
dan bereproduksi hanyalah alat dan konsekuensi dari replikasi gen yang sukses. Nah, aku juga mempunyai beberapa poin tambahan. Dawkins menggunakan analogi sungai untuk menggambarkan aliran gen. Nah, yang tadi aku udah jelasin di pertama, menekan aspek kontinuitas atau berkelanjutan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, itu saja kira-kira dari bab 1 ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas bab 2. Nah, selanjutnya aku akan membahas bab 2 buku Sungai dari Eden karya Richard Dawkins, yaitu Seluruh Afrika dan Anak-anaknya. Kira-kira aku pas pertama kali mendengar bab ini, aku kira tidak ada hubungannya dengan biologi. Ternyata banyak loh hubungannya dengan biologi. Nah, langsung saja aku bahas. Richard Dawkins membahas asal-usul manusia modern. Ia juga berpendapat bahwa manusia modern berasal dari Afrika dan bahwa mereka berimigrasi ke seluruh dunia dari sana. Jadi, si Dawkins berpendapat bahwa manusia-manusia modern itu asalnya dari Afrika, terus dia berimigrasi atau pindah ke Amerika, Australia, Asia. Tuh. Selanjutnya, Dawkins juga memulai dengan membahas bukti genetik yang menunjukkan bahwa semua manusia modern memiliki leluhur yang sama di Afrika. Dia kemudian membahas bukti fosil yang menunjukkan bahwa manusia modern pertama kali muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, Dawkins berarti berpendapat bahwa leluhur atau nenek moyang kita yang sudah aku jelaskan tadi di bab pertama itu berada di Afrika. Semuanya berada di Afrika. Nah, terus juga dia membahas fosil-fosil yang menunjukkan bahwa manusia modern pertama kali muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Oke, aku lanjut. Dawkins juga kemudian membahas migrasi manusia modern dari Afrika. Maksudnya adalah Dawkins membahas bahwa ya tadi manusia-manusia modern berasal dari Afrika dan migrasi ke seluruh dunia. Ia juga berpendapat bahwa manusia modern pertama kali bermigrasi keluar Afrika sekitar 100.000 tahun yang lalu. Mereka bermigrasi ke seluruh dunia dan akhirnya menyebar ke seluruh benua. Jadi Dawkins berpendapat kita tadi tahu bahwa menurut Dawkins kita manusia-manusia modern berasal dari 200.000 tahun yang lalu. Dan sekarang dia juga berpendapat bahwa kita bermigrasi manusia modern maksudnya bermigrasi dari Afrika ke seluruh dunia itu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Dawkins juga menjelaskan bahwa migrasi manusia modern dari Afrika adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Ini adalah peristiwa yang memungkinkan manusia menyebar ke seluruh dunia dan menempati lingkungannya. Nah, jadi si Dawkins menjelaskan bahwa migrasi manusia modern dari Afrika adalah peristiwa yang penting karena mungkin menurut Dawkins jika kita tidak bermigrasi ke seluruh dunia, kita mungkin
menurut Dawkins ya, akan tinggal di Afrika tuh, karena yaitu tadi manusia-manusia modern menurut Dawkins berasal dari Afrika. Nah, dalam bab ini Richard Dawkins juga menjelaskan nih bahwa semua manusia modern berasal dari Afrika. Dia menguraikan bukti-bukti ilmiahnya yang mendukung klaim ini. Jadi dia juga banyak banget bukti-bukti yang konkret untuk mendukung mendukung pernyataan beliau. Nah, apa aja? Yang pertama, kesamaan genetik. Manusia dari seluruh dunia memiliki kesamaan genetik yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama yang hidup relatif baru-baru ini. Jadi menurut Dawkins itu kita punya kesamaan genetik dari nenek moyang kita. Yang kedua, kemiripan fosil. Fosil manusia dari Afrika menunjukkan bahwa manusia modern berkembang di sana sekitar 200.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, penyebaran manusia atau migrasi tadi. Manusia modern menyebar dari Afrika ke seluruh dunia dalam beberapa gelombang migrasi. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang bab 2. Selanjutnya kita akan bahas bab 3. Nah, selanjutnya aku akan membahas bab 3 tentang diam-diam berbuat baik. Kira-kira isi dari bab 3 ini apa ya? Nah, langsung saja aku bahas. Nah, dalam bab ini penulis alias Richard Dawkins membahas tentang bagaimana evolusi dapat menghasilkan perilaku yang tampaknya altruistik. Nah, altruistik itu apa sih? Ya, altruistik itu perilaku yang menguntungkan orang lain tetapi merugikan diri sendiri. Nah, penulis menggunakan analogi atau contoh seperti anggrek dan tawon. Nah, ada spesies anggrek yang sangat mirip dengan betina tawon jantan. Bunga ini mengeluarkan feromon yang identik dengan feromon yang dikeluarkan oleh betina tawon. Nah, tawon jantan yang tertarik oleh bunga ini akan masuk ke dalam bunga untuk kawin. Namun, ketika tawon jantan itu menyentuh serbuk sari bunga, serbuk sari bunga itu akan menempel di tubuhnya. Nah, tawon jantan itu kemudian akan terbang ke bunga lain untuk kawin. Dan serbuk sari tersebut disebarkan ke bunga lainnya. Nah, ini merugikan bunga anggrek, tetapi menguntungkan tawon jantan karena serbuk sari bunga anggrek diambil begitu saja dengan tawon jantan. Nah, perilaku bunga anggrek ini tampak altruistik. Nah, karena bunga anggrek itu menjadi korban dari tawon jantan tersebut. Nah, jadi keuntungan diberikan kepada tawon jantan, tetapi merugikan dirinya sendiri atau merugikan bunga anggrek itu sendiri. Nah, tawon jantan itu mendapat keuntungan karena dapat kawin dengan betina, tetapi bunga anggrek itu kehilangan untuk kesempatan untuk dibuahi oleh serbuk sari dan tawon lainnya. Jadi bunga anggrek itu cukup rugi. Nanti bisa-bisa bunga anggrek itu dapat melakukan seleksi alam karena serbuk sarinya udah diambil oleh tawon jantan. Nah, ada penjelasan evolusi yang lebih lengkapnya. Dawkins
menjelaskan bahwa perilaku altruistik itu dapat seperti perilaku bunga anggrek itu dapat berevolusi melalui seleksi alam. Nah, dalam kasus bunga anggrek, bunga yang memiliki fitur lebih mirip dengan betina tawon jantan akan lebih mungkin untuk diserbukan oleh tawon jantan. Akibatnya, bunga tersebut akan lebih mungkin untuk menghasilkan keturunan. Nah, dengan demikian, meskipun perilaku altruistik merugikan individu tertentu, perilaku tersebut dapat menguntungkan spesies lainnya secara keseluruhan. Dalam kasus bunga anggrek tadi, perilaku altruistik tersebut membantu bunga untuk berkembang biak. Kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa altruisme dapat berevolusi melalui seleksi alam. Bahkan, jika perilaku tersebut merugikan individu tertentu, altruisme dapat menguntungkan spesies secara keseluruhan. Kayak tawon jantan dan bunga anggrek tadi. Tawon jantan dapat menguntungkan spesies lain secara keseluruhan, dan individu yang melakukan altruisme lebih mungkin untuk menghasilkan keturunan. Seperti bunga anggrek tadi, bunga anggrek lebih mungkin menghasilkan keturunan. Nah, selain bunga anggrek dan tawon jantan tadi, penulis juga memberikan contoh lain dari altruisme yang berevolusi melalui seleksi alam. Misalnya, ada spesies lebah yang akan mati jika menyengat predator. Namun, lebah tersebut akan menyengat predator jika hal itu diperlukan untuk melindungi koloni lebah. Nah, perilaku lebah ini tampak altruistik karena lebah tersebut memberikan keuntungan kepada koloni lebah, tetapi merugikan dirinya sendiri. Nah, namun Dawkins sebagai penulis juga menjelaskan bahwa perilaku ini dapat berevolusi melalui seleksi alam. Lebah yang sudah menyengat predator tadi akan lebih mungkin untuk menyelamatkan koloni lebah, dan koloni lebah itu tersebut akan lebih mungkin juga untuk bertahan hidup. Akibatnya, lebah yang sudah menyengat predator tadi akan lebih mungkin untuk menghasilkan keturunan. Nah, dengan demikian, altruisme dapat berevolusi melalui seleksi alam. Bahkan, jika perilaku tersebut merugikan individu tertentu. Altruisme dapat menguntungkan spesies secara keseluruhan, seperti lebah dan tawon tadi. Koloni lebah dapat memberikan keuntungan karena koloni lebah tersebut tidak diserang oleh predatornya. Dan seperti tawon jantan dapat menguntungkan secara keseluruhan. Tawon jantan dapat menyebarkan serbuk sari dari buah anggrek tadi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 4. Kali ini kita akan membahas bab 4 tentang fungsi utilitas Tuhan. Maksud fungsi utilitas Tuhan itu apa sih kira-kira? Nah, menurut penulis yaitu Richard Dawkins membahas tentang bagaimana konsep Tuhan dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang dunia. Nah, penulis berpendapat bahwa konsep Tuhan berfungsi sebagai fungsi utilitas, yaitu fungsi yang memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Nah, jadi kita udah tahu ya fungsi utilitas itu apa. Fungsi utilitas yaitu fungsi yang memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke contoh fungsi utilitas. Nah,
Penulis atau Dawkins memberikan beberapa contoh fungsi utilitas yang dapat diberikan oleh konsep Tuhan. Misalnya, konsep Tuhan dapat berfungsi sebagai dasar moral. Nah, kan kita tahu ya, moral itu bisa kesopanan dan kesusilaan dan lain-lain. Nah, konsep Tuhan dapat digunakan untuk memberikan dasar moral bagi individu atau kelompok tertentu. Nah, dasar moral tuh konsep dasar moral tuh bisa memberikan moral bagi individu atau kelompok tertentu. Misalnya, Tuhan dapat dianggap sebagai sumber hukum moral yang harus ditaati manusia. Ya, fungsi moral misalnya ya kita harus menaati dan menjauhi perintah dan larangan Tuhan. Terus yang kedua ada dukungan psikologis. Nah, konsep Tuhan ini dapat memberikan dukungan psikologis bagi individu atau kelompok tertentu. Jadi misalnya atau contohnya itu Tuhan tuh dapat dianggap sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, di konsep psikologis ini contohnya itu ya Tuhan dianggap sebagai sumber kekuatan atau penghiburan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada persatuan sosial. Apa sih persatuan sosial itu? Jadi konsep Tuhan itu dapat digunakan untuk menyatukan individu kelompok tertentu. Jadi sebagai istilahnya pemersatu bangsa tuh. Misalnya agama dapat digunakan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan antara anggota masyarakat yang berbeda-beda. Jadi agama ini bisa menjadi pemersatu masyarakat yang berbeda-beda. Misalkan beda pulau, beda negara, beda ras, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya Dawkins atau penulis itu dia menyimpulkan bahwa konsep Tuhan itu dapat berfungsi sebagai fungsi utilitas. Nah, fungsi utilitas tadi dapat memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Nah, konsep Tuhan juga dapat digunakan untuk memberikan penjelasan. Jadi diberikan penjelasan yang memuaskan tentang dunia, bahkan jika konsep tersebut tidak benar secara ilmiah. Jadi kayak tadi kata Darwin tadi bahwa konsep Tuhan dapat sebagai fungsi utilitas, jadi memberikan keuntungan. Contohnya tadi psikologis. Jadi konsep Tuhan bisa memberikan hiburan lah bagi masyarakat atau individu atau kelompok tertentu. Nah, selanjutnya Dawkins juga punya kritikan terhadap konsep Tuhan tadi. Ia juga memberikan kritik terhadap konsep Tuhan. Ia berpendapat bahwa konsep Tuhan tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang dunia jika konsep tersebut tidak benar secara ilmiah. Misalnya, Dawkins berpendapat bahwa konsep Tuhan tidak dapat menjelaskan asal-usul alam semesta atau kehidupan di dunia ini. Nah, Dawkins juga ia punya pendapat nih bahwa konsep Tuhan dapat membahayakan individu atau kelompok tertentu. Misalnya dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan atau diskriminasi. Nah, aku punya kesimpulan akhir. Jadi bab ini tuh
ngejelasin tentang konsep Tuhan dapat digunakan memberikan penjelasan yang memuaskan gitu. Dawkins juga berpendapat bahwa konsep Tuhan dapat berfungsi sebagai utilitas tadi, jadi bisa memberikan keuntungan. Nah, kritik terhadap konsep Tuhan dari Dawkins juga berpendapat bahwa konsep tersebut tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terkait asal-usul atau kehidupan bermula. Selanjutnya, kita akan membahas bab 5. Selanjutnya, kita akan membahas bab 5 buku Sungai dari Eden karya Richard Dawkins tentang bom replikasi. Nah, kira-kira bom replikasi itu apa sih? Nah, langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama-tama aku bakal bahas apa itu bom replikasi. Bom replikasi itu sistem yang menghasilkan salinan diri sendiri dengan sangat cepat. Nah, penulis juga berpendapat bahwa bom replikasi adalah kunci dari evolusi kehidupan. Nah, bab ini dimulai dengan virus. Virus merupakan contoh dari bom replikasi yang paling sederhana. Jadi banyak sekali contoh-contoh bom replikasi. Nah, yang pertama kita bahas itu virus. Nah, virus ini jadinya tuh bom replikasi yang paling sederhana. Terus virus juga nggak memiliki sel sendiri dan mereka hanya dapat bereplikasi di sel hidup lain. Jadi virus ini istilahnya sebagai numpang lah ya di dalam sel hidup orang lain gitu. Virus itu sangat efisien dalam bereplikasi. Dia juga dapat menghasilkan jutaan salinan diri mereka sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian membahas tentang bakteri. Nah, bakteri itu bom replikasi juga, contoh bom replikasi juga, tapi yang lebih kompleks. Kan kalau tadi virus itu bom replikasi juga, tapi yang lebih sederhana. Nah, bakteri memiliki sel sendiri, tidak seperti virus. Virus ya itu tadi, virus hanya menumpang peminjam kehidupan dan mereka dapat bereplikasi dengan membelah diri. Jadi bakteri itu dapat bereplikasi dengan membelah diri. Nah, bakteri juga sangat efisien dalam bereplikasi, berarti sama kayak virus, sangat efisien. Dan mereka dapat menghasilkan jutaan salinan mereka sendiri dalam waktu singkat. Nah, penulis berpendapat bahwa bom replikasi adalah kunci dari evolusi kehidupan, dikarenakan kehidupan karena mereka dapat menghasilkan perubahan yang cepat dan dramatis dalam populasi. Jadi bom replikasi itu kunci dari evolusi karena dia menghasilkan perubahan yang sangat cepat, terus juga dapat menghasilkan banyak populasi kayak tadi bakteri dan virus bisa menghasilkan jutaan salinan mereka sendiri. Terus ketika bom replikasi muncul di suatu populasi nih, mereka dengan sangat cepat menyebar dan menggantikan organisme lain. Jadi bom replikasi itu kalau misalkan udah ada di suatu populasi, dia cepat banget menyebar gitu. Dawkins menyebut proses ini sebagai evolusi eksplosif. Jadi penulis menyebut bahwa tadi ya, kalau misalkan bom replikasi udah ketemu
suatu populasi nih. Nah, itu dinamainnya evolusi eksplosif. Lanjut, penulis juga memberikan beberapa contoh evolusi eksplosif. Nah, salah satu contohnya itu adalah munculnya bakteri resisten antibiotik. Bakteri resisten antibiotik apa sih? Nah, bakteri resisten antibiotik itu bakteri yang telah mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup dari antibiotik. Jadi bakteri ini nih bisa bertahan hidup walaupun ada antibiotik. Jadi bakteri ini juga cepat banget muncul dengan cepat banget karena mereka memiliki keunggulan reproduksi yang signifikan dibanding bakteri-bakteri lain yang non resisten. Contoh lainnya adalah virus flu yang baru. Nah, virus flu itu kan muncul dengan cepat karena dan mutasi ini dapat memberi mereka keunggulan reproduksi. Tuh. Jadi tadi ada 2 ya contohnya, ada bakteri resisten antibiotik sama virus flu. Tuh. Terus bab ini nih menyatakan bahwa bom replikasi itu kekuatan yang sangat kuat dengan alam. Terus bom replikasi dapat menyebarkan perubahan yang sangat cepat dan dramatis dalam populasinya. Ya tadi yang sudah aku bilang tadi, seperti bakteri dan virus, cepat banget salinan mereka bisa jutaan, ribuan, dan mereka itu kunci dari evolusi kehidupan. Nah, sekiranya itu saja dari pembahasan aku dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dari buku Sungai dari Eden ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kalian semua yang menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.